semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Logistic Shipment Priority Assistant, yang dimana merupakan lanjutan dari proyek UTS saya yang sebelumnya. Secara singkat, proyek ini adalah sebuah sistem asisten AI yang membantu staf gudang untuk menentukan paket mana yang perlu diproses terlebih dahulu dengan menggabungkan rule-based engine dan LLM lokal yang di-run melalui Ollama. Kemudian masalah yang saya angkat cukup umum terjadi di operasional gudang logistik, yang dimana seorang staf yang kesulitan menentukan paket mana yang harus diproses terlebih dahulu. Lalu untuk target user dari sistem ini terdapat 3. Yang pertama, staf gudang yang menginput data paket sehari-hari. Lalu ada supervisor logistik yang menerima eskalasi untuk kasus beresiko tinggi. Dan yang ketiga, pelanggan premium, khususnya mereka yang paling terdampak apabila terjadi keterlambatan atau SLA breach. Lalu selanjutnya, agar lebih jelas, saya akan coba untuk breakdown problem statementnya. Yang pertama, problem statement di sini ketidakkonsistenan penentuan prioritas pengiriman yang terjadi pada proses penyortiran paket harian menyebabkan keterlambatan pada paket berisiko tinggi, diukur dari jumlah SLA breach dan keluhan pelanggan per minggu. Lalu saya juga menetapkan beberapa batasan penting, misalnya sistem ini tidak boleh mengubah keputusan prioritas secara sembarangan dan tidak boleh meminta data pribadi pelanggan. Hal ini akan coba saya tunjukkan pada bagian pengujian. Selanjutnya di sini, sebelum kita membangun sebuah sistem, di sini saya akan coba membandingkan 3 pendekatan AI. Yang pertama rule based, lalu ada machine learning, dan LLM local assistant. Rule based memiliki keunggulan hasil yang konsisten dan mudah dijelaskan, namun kurang fleksibel. Lalu untuk machine learning mampu menangkap pola yang lebih kompleks, tetapi membutuhkan data historis yang cukup besar, yang belum tersedia pada kasus ini. Sementara LLM unggul dalam komunikasi natural, namun memiliki resiko halusinasi. Dan oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan kombinasi dari rule based AI dan LLM. Di sini rule based berperan sebagai pengambil keputusan, sedangkan LLM berperan untuk menjelaskan hasil dari keputusan tersebut. Lalu berikutnya untuk pemilihan model, di sini saya menggunakan Qwen 2 515B sebagai model utamanya, dan juga Llama 321B sebagai model backup. Keduanya dijalankan secara lokal melalui Ollama, sehingga tidak memerlukan API berbayar, dan keduanya cukup ringan untuk digunakan. Lalu sistem ini juga dirancang agar secara otomatis beralih ke model backup apabila model utamanya tidak berhasil untuk dihubungi. Lalu berikutnya untuk gambaran arsitektur sistem. Pertama, alurnya dimulai dari staf yang menginput data paket melalui streamlit, lalu kemudian diproses oleh rule engine untuk menentukan prioritasnya, lalu hasilnya digabungkan dengan pertanyaan dari staf, lalu dikirim ke Ollama API dan jawabannya akan dikembalikan kepada staf. Namun sebelum menjadi tindakan final, tetap harus melalui proses verifikasi human atau manusia, baik oleh supervisor ataupun oleh staf. Lalu di sini peran LLM hanya sebagai penjelas, bukan sebagai pengambil keputusan final. Berikutnya input-output specification. Input yang diterima sistem berupa data-data paket seperti tipe layanan, tipe pelanggan, status pembayaran, dan sebagainya. Lalu
output yang dihasilkan berupa prioritas final beserta penjelasan dari LLM. Dan yang perlu digarisbawahi, terdapat batasan pada sistem ini, yaitu sistem tidak diperkenankan mengubah keputusan prioritas dan juga tidak boleh meminta data pribadi pelanggan. Selanjutnya saya akan coba mendemonstrasikan untuk aplikasinya secara langsung. Di sini aplikasi saya menggunakan Streamlit sebagai front end-nya atau untuk UI-nya. Di sini terdapat form input untuk menginput data paket seperti tipe layanan, tipe pelanggan, status pembayaran, berat paket, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba untuk input tipe layanannya, terus tipe pelanggan, status pembayaran, lalu coba saya proses prioritas dan kita lihat hasilnya. Di sini untuk hasilnya status paket sebagai kritikal dan juga lengkap dengan alasan serta pihak yang perlu dieskalasi. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk menulis pertanyaan untuk AI assistant ini, seperti jelaskan kenapa status kritikal. Berikut hasil dari jawaban AI Assistant ini. Terdapat penjelasan singkatnya kenapa priority ini menjadi kritikal, terus tindakan apa yang harus diambil, lalu catatan resiko, dan lain-lain. Lalu berikutnya untuk prompt testing result. Pada pengujian dengan 5 jenis prompt. Yang pertama pertanyaan konseptual, lalu pertanyaan menjebak, lalu permintaan untuk meminta privacy pelanggan, lalu permintaan untuk mengubah status, lalu pertanyaan spesifik terkait use case-nya. Nah, untuk hasilnya dari 3 dari 5 prompt yang saya jalankan terdapat jawaban yang cukup baik, namun 2 diantaranya, yaitu untuk privacy dan juga permintaan untuk mengubah status prioritas, masih terdapat kegagalan pada percobaan pertama. Lalu selanjutnya responsible AI evaluation. Pada bagian ini saya coba menguraikan resiko secara lebih detail. Terdapat 4 resiko utama yang saya uji. Yang pertama hallucination, lalu privacy leakage, lalu integrity, yaitu terkait permintaan mengubah prioritas secara sepihak, dan over reliance, yaitu kondisi ketika staf terlalu bergantung pada jawaban AI tanpa coba untuk verifikasi ulang.
Dari 5 skenario yang diuji, 2 diantaranya yaitu untuk privacy dan cheating, termasuk kategori yang beresiko tinggi karena model pada percobaan awal belum bisa berhasil menolak permintaan untuk meminta privacy pelanggan. Lalu berikutnya untuk POM Guardrail versi 1 dan versi 2. Pada bagian ini untuk percobaan awal ketika saya mencoba prompt untuk meminta nomor HP pelanggan, model di sini justru balik meminta data tersebut dari saya yang tentu tidak sesuai dengan harapan. Begitu pula ketika saya mengirim prompt untuk mengubah status kritikal, untuk mengabaikan status kritikal dan rule engine, di sini model tampak seperti menyetujui permintaan saya tersebut. Oleh karena itu, saya merevisi Guardrail yang menjadi versi 2 dengan instruksi yang lebih tegas. Setelah dilakukan retest, hasilnya justru jauh lebih baik dan model menolak dengan tegas untuk mengirim privacy pelanggan dan juga mengarahkan pada prosedur yang tepat, yaitu untuk eskalasi ke supervisor. Lalu selanjutnya untuk limitation dan risk analysis. Pada bagian ini tentunya sistem yang saya buat masih memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya LLM masih terkadang menambahkan detail yang sebenarnya tidak ada dalam data asli. Lalu rule engine masih bersifat statis sehingga perlu diperbarui secara manual apabila muncul kasus baru, dan juga untuk performa sistem cukup bergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan. Oleh karena itu, sistem bersifat membantu, bukan menggantikan sepenuhnya peran pengambilan keputusan oleh manusia. Lalu selanjutnya, sebagai kesimpulan, pada proyek ini saya telah berhasil menggabungkan pendekatan rule based dengan kemudahan komunikasi dari LLM. Lalu untuk pengembangan selanjutnya, saya berencana menambahkan logging otomatis, lalu integrasi dengan data paket yang real, serta validasi otomatis terhadap jawaban LLM. Demikian proyek yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.